Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-42. Sekarang gue mau bahas soal yang namanya pressure, ya. Pressure atau tekanan, ya, gitu. Goals gue saat ini adalah entah tercapai atau enggak, tapi itu goals gue sekarang adalah gimana caranya gambar gue sebagus yang gue tuju, yaitu Momoko Haru, ya. Tercapai atau enggaknya gue nggak tahu. Mungkin gue menyerah tengah jalan, mungkin gue sampai, mungkin oke sampai titik ini, oke gue cukup gitu. Nah gue nggak tahu. Ini masih perjalanannya ya gitu. Nah, gue udah 3 kali attempt ya, udah 3 kali percobaan. Yaitu yang pertama ini, eh terus kedua gue sebenarnya hasilnya kurang suka sih ya. Yang ketiga, oke ini udah better gitu. Tapi begitu dibandingin, saya masih bingung gimana ngerendernya kayak gini gitu. Masih masih banyak gapnya gitu. Cuma udah menuju, udah moving forward lah, meskipun mungkin nggak banyak ya, dan masih jauh perjalanannya gitu. Jadi goals gua adalah bisa gambar sebagus ini, tapi nggak cuma study doang, bisa bikin yang versi gua sendiri gitu ya. Tapi kualitinya kayak gini. That's my goal gitu ya. Dan ini gua anggap sebagai top industri lah ya. Gitu. 1 juta, hampir 1 juta follower Twitter, punya pameran, dan ya udah masuk pro lah ya, udah pro dunia lah gitu ya. Nah, terus ada yang namanya ini, oke, kurva pertumbuhan ya gitu. Jadi gambar itu hampir nggak mungkin kurvanya kayak gini. Semakin banyak lu gambar, semakin meningkat quality lu secara eksponensial. Apa lagi eksponensial? Kayak waktu yang lu keluarin itu setara dengan quality lu sampai kapanpun. Jadi kurvanya tuh lurus begini, improvementnya tuh konstan begini terus menerus. Hampir nggak mungkin ya. Yang terjadi adalah setiap waktu yang lu spend, quality-nya tuh mungkin akan naik turun ya. Ini levelnya mungkin segini, nanti coba berikutnya jelek gitu. Terus coba lagi, ketemu nih yang lebih bagus, meningkat lagi. Terus nanti coba berikutnya jelek lagi gitu. Terus mungkin kurvanya bisa juga kayak gini. Instead of turun, dia bakal naik lagi, naik lagi, naik lagi, terus nanti turun lagi gitu ya. Gitu. Atau mungkin naiknya terus-terusan tapi dikit-dikit gitu ya. Atau mungkin dia bisa flat kayak gini juga gitu. Jadi itu yang gue sampaikan adalah, kalau lu udah pernah bagus, jangan terjebak gitu ya. Jangan lu harus stay sebagus itu terus gitu. Coba aja, melangkah aja terus. Kalau jatuh pun juga ya, jatuh juga nggak akan jauh-jauh lah ya gitu. Sampai sampai lo balik ke nggak bisa gambar lagi, itu nggak mungkin lah gitu ya. Nah, nanti ketika ketemu aha momennya kayak, oh ternyata gambar bisa diginiin ya gitu. Oh ternyata caranya digini gini ya, cara didengarin ini gini gitu. Ketemu aha momennya gitu, nanti bakal ngebus lagi gitu. Jadi mending approach-nya tuh banyak mencoba aja daripada udah pernah berhasil terus takut sama gagal gitu ya. Takut sama nanti percobaan berikutnya harus lebih bagus. Iya harus lebih bagus, tapi karena ada tekanan itunya tuh dia jadi nggak berani ekspor lagi, nggak berani salah gitu. Padahal salah tuh bagian dari untuk jadi nemu hal yang baru lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi approach-nya tuh, kalau udah pernah bagus nih, kayak ini kan gua anggap udah bagus lah ya, cukup bagus sekalipun gapnya masih jauh gitu. Tapi kalau gua approach berikutnya harus harus nggak boleh lebih jelek dari ini, gua akan tertekan di sini gitu ya. Gua akan menaruh pressure gitu ya, yang bikin gambar gua tuh jadi ini kan gambar personal sebenarnya buat for fun juga ya, selain buat latihan. Tapi tuh jadi kayak kayak harus bagus tuh, jadi kayak gue ngerjain commission gitu ya. Jadi hafannya tuh hilang gitu ya. Nah jadinya ya udah, approach yang gua rasa bagus adalah ya banyak mencoba aja gitu. Tapi tetap attemptnya bukan asal jadi, asal latihan gitu, asal gambar. Tetap tujuannya adalah gimana gap tujuan lo itu, apapun itu ya, bisa lebih dekat dari lu sekarang gitu. Nah, terus ini gue mau bagi tingkatan itu jadi newbie, mid, sama top. Terus di transisinya tuh ada middle low, sama middle high, sama ya gitu ya.
Newbie adalah orang yang baru gambar. Ini under 2 tahun gitu. Terus masuk ke newbie border adalah orang yang udah gambar at least mungkin 2 tahun, gambar terus, gambar tiap hari tapi masih masih belum kena fundamental, terus udah bisa gambar tapi masih kurang begitu bagus. Terus dia bakal gambar terus, gambar terus. Nah, ini mungkin udah dikit-dikit udah belajar fundamental nih sampai di mid gitu. Nah, sampai di mid high ketika dia fundamental udah kuasain lebih banyak, eh ya sampai di mid high nih gitu. Tapi mau dari mid high ke top sini ini akan semua quality checknya tuh di sini semua, dan itu bakal lebih panjang lagi mungkin perjalanannya ya. Kayak gue kayak fundamental udah ngerti deh, tapi kok masih belum bisa sebagus pro-pro itu ya. Nah, ini ada tembok yang lumayan kecil gapnya, tapi sebenarnya jauh gitu ya. Kayak gitu. Dibanding kayak newbie ini mah asal lu rajin gambar, terus-terusan, lalu akan jadi bagus gitu ya. Fundamental skip, apapun skip, yang penting lu gambar terus lu akan jadi bagus. Tapi ketika lu mau ke sini, fundamental udah ngerti, udah coba belajar, tapi masih akan nemu mentoknya juga, dan disitulah yang gue sendiri juga belum tahu jawabannya apa ini di sini, gitu ya. Nah, jadi dari setiap fase perjalanan ini ya, cara belajarnya beda-beda gitu ya. Nah, ini gue bakal kasih perumpamaan dalam games ya gitu, karena gue gamer kan ya. Nah, orang yang baru gambar itu ibarat dia level 1 gitu ya. Gambarnya garisnya masih begini, tebel, tidak yakin, masih getar gini juga ya gitu. Masih confident confident line-nya nggak ada gitu ya. Terus pengalaman gambarnya ya gue kasih waktu, sekalipun nggak jadi patokan mutlak sih ya, under 2 tahun lah ya gitu. Nah, jadi di level lu ini lu belajar mencari senengnya gambar dulu gitu. Karena kita semua tuh juga mulainya kebanyakan tuh dari situ kok. Kita nganggap gambar itu keren, bisa gambar itu keren. Gue pengen bisa bikin komik gue sendiri, atau gue pengen bisa bikin game pakai art gue gitu, atau gue pengen bikin anime atau bikin komik. Semua tuh mulai dari situ ya. Kita mengkonsumsi produknya dulu, komik, game, anime, atau apapun lah ya gitu, atau ilustrasi gitu ya. Kita mulai dari kita konsumennya dulu, terus kayaknya keren ya bisa gambar ya gitu. Terus kita mau mulai belajar. Nah, jadi di fase level 1 ini, tandinglah sama yang level deket-deket gini. Jangan jangan dari level 1 nih mau langsung ke sini, ya bisa aja, cuma akan ada gap yang bikin lo akan kalah terus gitu ya. Yang bikin lo akan overwhelm gitu. Karena banyak yang perlu dipelajari untuk sampai sini gitu ya. Anatominya benar, lightingnya benar, teksturnya benar, terus komposisinya, desainnya, that's too lot to learn gitu ya. Jadi di fase level 1 awal ini, lawan lu nih lawan ini MMO lama ya, 2002 ya. Mungkin anak sekarang nggak tahu ya gitu. Ya, lawan lu ini slime. Kalau di game namanya poring gitu ya. Lawan lu ini nih slime nih, monster kecil yang 2 kali pukul juga udah mati gitu. Itu lawan lu gitu. Kalau infama di gambar tuh, lawan lu itu adalah nyontoh gambar yang lu suka gitu. Lu nggak harus bagus, lu nggak harus perfect, lu nggak harus belajar teorinya, lu harus gambar aja, lu harus ngekill monster-monster kecil ini dulu gitu ya. Barulah ketika sudah lu nemu seneng gambar, lu gambar terus, lu akan mentok pada akhirnya kok, mentok yang namanya fundamental gitu ya. Lu akan kenal yang namanya anatomi, ya akan kenal yang namanya ya fundamental apapun ya, anatomi, gestur, proportion, depth, perspektif, basic form, itu lo akan, semua upaya lu menggambar itu akan ujungnya kepentok nih di pintu ini nih gitu. Ya, pintu yang namanya fundamental gitu. Nah, disinilah lu harus spend waktu untuk belajar, untuk tembus nih. Nah, ketika lu udah spend waktu belajar gitu, misalnya kayak gue dulu, gue gambar anime, gue nggak mau belajar realis karena gue nggak mau gambar realis kan gitu. Tapi akhirnya gue kepentok gitu. Terus nasihat-nasihat yang gue dapet tuh, coba lu belajar realis juga gitu. Dan akhirnya ketika gue belajar, gue akan ya akhirnya tembus juga gitu. Cuma ya lama ya gitu, karena gue banyak nggak taunya dulu ya gitu. Nah, gue ngerasain mentok nih gitu ya.
Jadi ketika lu gambar-gambar-gambar terus, tapi nggak ada sainsnya, nggak ada ilmunya, lu akan mentok yang namanya fundamental sih. Nah, akhirnya lu bersedia nih belajar. Nah, akan jadi pressure ya. Kalau lu udah naruh pintu ini tuh di depan map pertama lu nih gitu. Yang harus lu bunuh-bunuh poring, yang harus lu nggak stres, yang harus lu pasti menang gitu. Lu akan ini. Tapi kalau lu udah tahu tujuan lu, bahwa gue pengen bisa gambar bagus, guru gue bilang gue harus belajar fundamental, tujuannya bentuk ini, gue mau nurut. Nah, bisa lu akan berkembang lebih cepat dari orang lain yang masih cari senangnya dulu gitu. Tapi ini akan give you a lot of pressure gitu. Yang akan naruh lu di tempat yang gak seharusnya gitu ya. Nah, masuk ke level berikutnya gitu. Level berikutnya nanti grinding sampai sini. Nah, nanti sampai top ini. Nah, kalau top ini mungkin itu cerita lain lagi lah ya. Nah, kayak gitu ya. Jadinya yang mau gue sampaikan adalah kalau lu awal, lu cari senengnya ngegambar dulu. Karena gambar tuh capek, susah, lama, bosen juga gitu. Nah, kalau itu nggak ketemu senengnya, gimana mau mau masuk ke yang lebih susah lagi di sini? Nah, kebanyakan orang karena zaman sekarang orang udah terlalu banyak informasi ya, baru level 1 langsung mau bikin space art Genshin. Ya bisa aja sih kalau nyontoh mah bisa-bisa aja gitu ya. Cuma lo nggak akan atau ini apa Mika Picasso gitu. Mau nyontoh langsung ini. Ini mau contoh coba aja. Ya bisa juga nggak akan sebagus ini gitu. Karena nggak ada ilmunya kan gitu. Nah, kayak gitu. Jadinya rayakan small wins dulu, cari senengnya dulu, nanti bertahap ketika lu gambar terus, lu akan ya bahkan bertumbuh dengan sendirinya sih gitu. Nanti ketika udah mentok, lu udah gambar terus tapi kok masih nggak ini, belajarlah fundamental gitu. Fundamental udah tembus 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 tembus, latihan terus, observasi, berkomunitas sama temen lu, eh, dapat feedback atau mungkin taking course karena lu mau ini jadi karir lu gitu kan. Terus 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 terus. Nah, sampailah nanti ya kayak gitu. Nah, di gambar itu adalah lu bisa cari duit tuh mungkin di level 30 lah, udah bisa lah gitu. Lu udah bisa gambar lah paling enggak gitu. Lu udah ini udah di level mid low nih. Ini udah bisa cari duit lah gitu ya. Ya tapi nggak banyak gitu. Nah, ketika udah masuk sini, ini akan panjang nih perjalanannya lagi nih. Nah, kalau udah sampai sini, nah ini mungkin uang udah gampang ya, karena audiens lu ada, gambar lu keren, gambar lu konsisten dan banyak. Nah, ini mungkin uang akan gampang gitu. Nah, jadi ketika lu cuma gambar untuk uangnya doang, lu akan capek nih di perjalanan ini nih. Gitu. Lu akan kecewa gitu. Karena uangnya nggak ada gitu. Atau uangnya ada tapi kecil gitu. Tapi ketika lu nikmatin prosesnya, ada nggak tahu nggak ada uang, gua akan terus gitu. Dan sampai di top tier ini, ya mungkin disinilah uang tuh udah jauh lebih. Ya mungkin nggak bisa beli Ferrari juga ya gitu. Karena ini bukan industri yang segede itu ya gitu. Tapi ya kayak gitu. Kalau cuma gambar cuma mau uang, bukannya salah ya. Uang penting ya gitu. Gue juga pengen kaya dari gambar gitu ya. Tapi kalau motivasi itu aja, lu akan habis energinya. Karena lu akan kecewa setiap langkah lu gitu. Tapi kalau lu nikmatin perjalanannya, lu seneng gambar karena ya lu seneng gambar, selama apapun ya akan lu jalan terus karena lu seneng gitu. Nah, kayak gitu. Ya, panjang banget ini ya, 14 menit cuy. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini sebenarnya gue mau cerita yang lanjutannya cuma udah kepanjangan. Ya udah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.